Sesungguhnya orang yang paling aku benci, kata Rasulullah, wa ab'adukum minni majlisa, dan orang yang kedudukannya itu paling jauh dariku. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Siapa mereka? Ats-tsartsarun, orang yang banyak berbicara. Maknanya orang yang banyak berbicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat, atau justru pembicaraan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu tabaraka wa taala, wal iyadu billah. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, di dalam al-Islam kita diarahkan untuk memperhatikan adab ketika seseorang berbicara, adab ketika kemudian mempertimbangkan sesuatu yang ingin dibicarakan, agar kemudian seseorang dengan lisannya terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan di antara adab tersebut ikhwatul iman disebutkan yang pertama adalah hendaknya seseorang menjaga lisannya, karena lisan sejatinya adalah satu anggota badan yang sering dikatakan tidak bertulang. Maka apapun bisa diungkapkan dengan lisan itu sendiri. Ketika kemudian yang diungkapkan adalah kebaikan, maka perkataannya itu akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau yang diungkapkan itu adalah kata-kata yang buruk, bahkan mengajak orang lain untuk melakukan keburukan dengan lisannya, maka sungguh lisan itu juga akan menghantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil mannan, sahibil fadli wal ihsan. Ahmaduhu ta'ala hamdan yafuqul 'adda wal husban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وعد من أطاعه بفسيح الجنان وتوعد من عصاه بالحميم الآن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wajib bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Memuji Allah terlebih atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia dan tentu saja izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya alhamdulillah kembali di malam hari yang barakah ini insyaallah kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka tentu saja menunaikan kewajiban kita kepada Allah, dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini untuk saling bertanasuh dalam kebenaran dan kesabaran dan juga bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ikhwatul iman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih pemberat mizan hasanat kita, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Ikhwatul iman hafizakumullah.
2 bulan yang lalu, pertemuan terakhir kita membahas, kalau tidak salah, tentang asbab. Di antara sebab-sebab seseorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih pada pembahasan yang sama, para ulama al-aqidah menjelaskan bahwa di antara di antara hal yang membuat seseorang terjerumus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah tentang al-lisan, Makanya ada ungkapan wasalamatul insan fi hifdzil lisan, dan keselamatan manusia itu berada pada penjagaannya terhadap lisannya. Ketika seseorang mampu menjaga lisan, maka sungguh dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat di dunia bahkan sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama kemudian menganjurkan, bahkan memerintahkan kaum muslimin secara umum untuk pandai di dalam menjaga lisannya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah yadhaku biha julasa'uhu yahwi biha min ab'ad min ath-thuraya. Rasulullah menjelaskan, ada kalanya seseorang berbicara dengan satu perkataan di mana orang di sekelilingnya itu tertawa dengan apa yang diucapkannya, namun yang diucapkannya itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada dirinya? Disebutkan yahwi biha min ab'ad min ath-thuraya. Dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sangat jauh. Ada yang menyatakan dilempar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mengatakan dilempar maknanya adalah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu baru satu kata yang dia ucapkan atau satu kalimat yang dia ungkapkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ketika mengucapkan sesuatu tidak memikirkan dampaknya? Maka dalam hal ini khotul iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu panduan yang sangat jelas agar kita ketika berucap, berkata-kata, maka pilihlah kata-kata yang baik, yang benar. Boleh kita berkomunikasi dengan lisan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan, tapi yang dipandu untuk kemudian kita lakukan adalah hendaknya menggunakan lisan itu untuk mengatakan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bermanfaat. Kalaulah tidak bisa, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Auliyasmut, hendaknya dia diam. Karena dengan diam maka minimal dia terhindar dari mengucapkan perkataan-perkataan yang berpotensi menjermuskan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, hadis ini hadis yang sangat populer yang sering kemudian kita dengar, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik, aw liyasmut, ataupun kalau tidak maka dia memilih untuk diam. Hadis ini menegaskan kepada kita ikhwatul iman, yang pertama adalah tentang pentingnya seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga beriman terhadap hari akhir. Karena dengan beriman kepada Allah lalu beriman kepada hari akhir, dia akan mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan dengannya dia dimudahkan untuk dapat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hanya orang yang beriman kepada Allah lah, beriman kepada hari akhirnya Allah lah, yang kemudian dapat melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan salah satunya adalah hal ini yang sedang kita sampaikan, untuk mengucapkan perkara-perkara, falyaqul khairan, mengucapkan perkara yang baik, atau kalau tidak bisa maka hendaknya dia diam. Itulah mengapa ikhwatul iman hafizakumullah, kalau kita lihat di dalam surah Maryam itu, ketika Maryam dituduh melakukan tindakan yang kemudian mencoreng nama baik dirinya maupun keluarganya, seorang wanita salihah yang dikenal abidah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berasal dari keluarga yang baik, terpandang di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Tiba-tiba kemudian dalam sebuah keadaan yang tersudutkan, dalam keadaan hamil, sedangkan beliau tidak memiliki suami pada saat itu, maka muncullah gonjang-ganjing dan seterusnya. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Maryam pada saat itu. Beliau tidak menyibukkan diri untuk membalas komen-komen yang negatif, karena itu akan menghabiskan energi. Bahkan bisa jadi dengan membalas bisa kemudian terpicu untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk. Atau sekarang ini mungkin dengan banyaknya komentar dari netizen begitu dan seterusnya, atau serangan-serangan dari buzzer dan seterusnya, maka hal yang bisa kita lakukan adalah mengimplementasikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan tadi, falyaqul khairan. Kalau bisa kita balas dengan perkataan yang baik, kalau kita tidak mampu maka pilihlah untuk diam. Maka dalam hal ini disebutkan dalam surah Maryam itu, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya bernazar kepada Allah untuk sauma, untuk melakukan as-saum. Saum di sini maknanya adalah saum secara bahasa, yaitu al-imsak. Al-imsak an madza? Menahan diri dari apa? Yakni anil kalam, berkesesuaian dengan ayat selanjutnya, falan ukallimal yawma insiya. Maka hari itu saya tidak akan berbicara dengan seorang pun dari kalangan manusia. Oleh karenanya ikhwatul iman hafizakumullah, arahan untuk kemudian memilah dan memilih kata yang ingin diungkapkan, diucapkan adalah untuk menghadirkan keselamatan bagi seseorang. Karena seseorang yang tidak mampu menjaga lisannya, seringkali itu akan menjerumuskan dia masuk ke dalam dosa dan maksiat. Bahkan tidak sedikit perkataan yang diungkapkan jika tidak diiringi dengan kebaikan yang diinginkan akan menorehkan luka di hati orang yang mendengar perkataan tersebut. Oleh karenanya ikhwatul iman, mengungkapkan kata-kata yang baik itu akan membawa pada jalan keselamatan. Lebih daripada itu, mengungkapkan kata-kata yang baik bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Dan perkataan yang baik yang diucapkan oleh seseorang, dia bernilai sedekah. Apa itu perkataan yang baik ikhwatul iman? Para ulama menjelaskan di antara makna al-kalimah at-thayyibah adalah an-nasihah. Ketika mengarahkan seseorang untuk melakukan kebaikan, maka sungguh itu adalah perkataan yang baik. Ketika kemudian dia memberikan salam, itu juga adalah perkataan yang baik. Ketika kemudian dia berzikir, maka sungguh zikir-zikir itu juga termasuk ke dalam al-kalimah at-thayyibah. Sehingga kita dapati banyak di antara para ulama yang lebih memilih untuk berzikir, menyeru, mengagungkan nama Allah Subhanahu tabaraka wa taala dibandingkan untuk sekedar duduk berbicara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Oleh karena ikhwatul iman, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak banyak berkata-kata, kecuali apa yang ingin disampaikan itu memiliki manfaat, faidah.
Bahkan di dalam candaannya pun, candaannya itu memiliki makna. Apakah kemudian untuk menegur seseorang atau kemudian ingin memberikan motivasi, menyegarkan suasana, tapi dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi orang-orang yang mendengar. Oleh karenanya khotul iman, kalau kita lihat Rasulullah SAW seringkali menghindari untuk duduk bercakap-cakap pada perkara-perkara yang tidak memiliki makna. Makanya Rasulullah setelah Isya lebih memilih untuk beristirahat dan bangun nanti di malam hari. Kenapa? Karena setelah Isya itu, pada kondisi orang Arab pada saat itu adalah waktu yang terbaik untuk as-samr. As-samr adalah untuk saling bertukar cerita, ya, bergadang. Dan lama kelamaan yang tadinya awalnya memberikan kata-kata yang bermanfaat, maka akan berubah menjadi majlis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian berkumpul, bercerita, bertukar fikiran adalah sesuatu yang dilarang dalam al-Islam. Lah, dibolehkan. Rasulullah SAW juga dalam beberapa keadaan setelah Isya beliau mengumpulkan sahabat, tapi pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ketika beliau memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan tausiah, atau kemudian mengumpulkan untuk mengatur strategi dalam berperang, ya, dalam kepemimpinan dan seterusnya, maka ada kemanfaatan yang bisa dihadirkan dalam majlis tersebut, maka lakukan. Karena sejatinya itu termasuk pada perkataan-perkataan yang thayyibah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Kalau tidak bisa, maka lebih kita memilih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berzikir juga termasuk ke dalam kategori kalimat thayyibah yang bernilai sedekah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kullu sulama minan nasi sedekah, bahwa setiap persendian manusia itu dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan sedekahnya setiap harinya. Bahkan dalam hadis yang lain pernah kita sampaikan, ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang jumlah persendian yang ada pada tubuh seorang manusia. Kurang lebih ada sekitar 360 persendian. Dan itu dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Maka para sahabat bertanya, "Wa man yatiqu dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang mampu mengeluarkan sedekah dengan jumlah yang begitu banyak setiap harinya? Karena tidak seluruh sahabat itu seperti Uthman bin Affan yang memiliki bisnis, memiliki penghasilan yang cukup dan seterusnya. Kebanyakan dari kaum muslimin pada saat itu adalah orang-orang yang mungkin sangat pas-pasan begitu, ya. Apa yang dia dapatkan dia habiskan di hari itu, tidak ada yang tersisa. Bahkan banyak yang berkekurangan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Maka bertanya, wa man yutiqu dzalika? Siapa yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, kullu yaumin tatlu'u fihi syams ya'dilu baina itsnaini sadaqah. Bahwa tidak seluruh, ya, apa yang dikaitkan dengan materi itu dia yang bisa bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak hal yang berbentuk derma secara umum itu bernilai sedekah di hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, setiap hari tatkala matahari itu terbit, seseorang berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Jadi para penegak hukum, aparatur penegak hukum itu kalau dia mampu melakukan tugasnya dengan adil, maka sungguh dia menjalankan tugasnya sekaligus bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang memutuskan perkara dengan adil maka bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kemudian Rasulullah menjelaskan orang yang menolong, ya, orang lain yang akan menaiki hewan tunggangannya, dia mengangkatnya, membantunya dan seterusnya, bernilai sedekah. Orang yang kemudian bahkan mengambil, ya, penghalang yang ada di tengah jalan bernilai sedekah. Bahkan dahulu disebutkan bahwa keadaan Masjid Nabawi itu tidak seperti masjid seperti yang kita miliki saat ini. Masjid dahulu itu lantainya terbuat dari pasir yang dihamparkan.
Makanya banyak di antara sahabat yang kemudian ketika masuk ke dalam masjid, banyak yang masih menggunakan alas kakinya. Ada yang menggunakan sendal, menggunakan sepatunya atau al-khuf, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang alasnya demikian, hanya dihamparkan pasir, sehingga kita banyak mendapati dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, dan dalam keadaan sujudnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bangkit dan bahkan selesai dari salatnya, masih terlihat bekas-bekas pasir itu menempel di dahi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena terbuat dari pasir atau kemudian lantainya itu pasir, banyak di antara sahabat itu yang meludah. Meludah di mana, Pak? Di lantai masjid itu. Dan ketika meludah tidak ditutupi. Dan banyak di antara sahabat itu yang merasa jijik dengan bekas-bekas ludah yang mereka keluarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa orang yang meludah kemudian menutupi ludahnya dengan pasir, maka sungguh itu bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah juga menjelaskan tentang kalimat thayyibah secara umum, yang masuk di dalamnya adalah zikir. Seseorang yang mengucapkan tahmid adalah sedekah. Seseorang yang mengucapkan tahlil adalah sedekah. Seseorang yang mengucapkan takbir maka juga bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menutup wal kalimatu thayyibah sedekah. Seseorang mengucapkan kalimah yang baik, maka itu juga bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Oleh karenanya ikhwatul iman, kalau seseorang mampu untuk berkata-kata yang baik, perkataannya itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka lakukan. Mudah-mudahan dengan lisannya akan banyak pahala yang mengalir kepadanya, bahkan setelah dia mati, meninggal dunia. Ketika perkataan itu masih memberikan manfaat kepada orang lain, dengannya orang lain melakukan kebaikan atas lisannya, maka sungguh itu akan mengalirkan pahala yang tidak terbatas untuk diri. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada sebuah kebaikan, dalam hal ini tentu dia menunjukkan dengan apa? Dengan lisannya. Dia nasihati temannya, dia nasihati anaknya, mungkin dia berikan juga masukan kepada temannya, sahabatnya. Dengan nasihat tersebut kemudian orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan yang dianjurkan tadi. Maka orang yang menganjurkan tadi mendapatkan pahala atas apa yang telah dia lakukan. Bahkan ketika dia sudah meninggal dunia dan amalan itu masih dilakukan oleh orang yang dia nasihati tadi, dia berikan tuntunan tadi, maka itu akan tetap mengalirkan pahala untuknya. Dan kalaupun tidak dapat melakukan, mengungkapkan, mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, maka Islam menganjurkan untuk diam. Karena sejatinya sedikit berbicara itu akan menyebabkan seseorang terselamatkan. Makanya ada ungkapan itu, man kathura kalamuhu kathura khata'u. Barang siapa yang banyak berbicara, dalam artian di sini berbicara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka akan banyak kesalahan. Dan orang yang banyak kesalahannya, maka dia akan lebih dekat masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsarun. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, sesungguhnya orang yang paling aku benci, kata Rasulullah, wa ab'adukum minni majlisa, dan orang yang kedudukannya itu paling jauh dariku. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Siapa mereka? Ats-tsartsarun, orang yang banyak berbicara. Maknanya orang yang banyak berbicara dengan pembicaraan yang tidak bermanfaat, atau justru pembicaraan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu tabaraka wa taala, wal iyadu billah. Oleh karenanya ikhwatul iman hafizakumullah,
Di dalam al-Islam kita diarahkan untuk memperhatikan adab. Adab ketika seseorang berbicara, adab ketika kemudian mempertimbangkan sesuatu yang ingin dibicarakan, agar kemudian seseorang dengan lisannya terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan di antara adab tersebut ikhwatul iman disebutkan yang pertama adalah hendaknya seseorang menjaga lisannya, karena lisan sejatinya adalah satu anggota badan yang sering dikatakan tidak bertulang. Maka apapun bisa diungkapkan dengan lisan itu sendiri. Ketika kemudian yang diungkapkan adalah kebaikan, maka perkataannya itu akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau yang diungkapkan itu adalah kata-kata yang buruk, bahkan mengajak orang lain untuk melakukan keburukan dengan lisannya, maka sungguh lisan itu juga akan menghantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Oleh karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar." Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan mengucapkan beberapa buah kalimat saja, ya, tanpa dia teliti, dia fikirkan, dia pilih kata-kata tersebut. Kalau kata-kata tersebut belum terucapkan ikhwatul iman, masih baru berada di dalam hatinya atau berada di dalam benaknya, maka belum dihitung oleh Allah. Tapi ketika kemudian kata-kata tersebut sudah diucapkan, apatah lagi kemudian kata-kata itu menorehkan luka pada orang yang mendengarnya. Seringkali kata-kata itu berbekas, bahkan sampai membuat orang itu putus asa. Atau sering kita kenal dengan kata-kata bullying saat ini, ya, dan seterusnya. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, ketika seseorang mengucapkan sesuatu dengan lisannya, hendaknya dia memilah dan memilih perkataan yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba mengucapkan beberapa kalimat tanpa diteliti, yang karenanya dia terlempar ke nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Jadi kalau beberapa kalimat saja itu bisa menghantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah, bagaimana dengan ungkapan-ungkapan yang begitu banyak, hate speech yang kemudian diucapkan oleh seseorang yang wallahu a'lam, ya, mungkin dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di neraka yang paling bawah, wal iyadzu billah. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang jauhnya itu lebih jauh dari ma bainal masyriq wal maghrib, dari jarak antara ufuk barat dan ufuk timur. Jadi saking jauhnya dia dilempar dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat Imam Ahmad, ya, hadis yang kita sampaikan tadi, bahwa dia dilempar lebih jauh dari Ats-Tsuraya, dan Tsuraya ini adalah satu bintang yang terletak jauh di langitnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang menjaga lisannya, yang tidak mengucapkan melalui lisannya itu kecuali hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan, maka sungguh dengan perkataan tersebut Allah juga menghadirkan keridhaan yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimah yang diridai oleh Allah? Tentu kalimah yang sifatnya thayyibah yang disebutkan tadi, yang mendatangkan kemanfaatan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan juga, ya, solusi yang baik di dalam kehidupan, memberikan nasihat, memberikan arahan dan seterusnya. Maka disebutkan
la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sebuah kalimat yang mungkin bagi sebagian orang tidak memperdulikannya, tetapi sungguh dengan kalimat tersebut, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Allah meninggikan derajatnya, yakni derajat bisa jadi di dunia atau yang diinginkan adalah derajat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Oleh karenanya ikhwatul iman hafizakumullah, makna yang terkandung dalam hadis ini bahkan bahwa kalimat tersebut seringkali oleh sebagian orang dianggap sepele. Tapi ketika itu dia bermakna kebaikan, maka sungguh dia adalah kalimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian merendahkan, menghinakan sebuah kebaikan, ya, walaupun kebaikan itu mungkin hanya dengan memberikan salam, walaupun kebaikan itu hanya dengan memberikan senyuman ketika bertemu, atau dengan kalimah-kalimah yang baik yang kemudian disampaikan. Karena bisa jadi kalimat-kalimat yang sepele itu namun mendatangkan keridhaan Allah, itu kemudian bermanfaat di akhirat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal, suatu ketika Muadz pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun di dalam al-Islam dan beberapa pintu kebaikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan seraya bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, faqultu bala ya nabiy Allah, fa akhadha bilisanihi qala kuffa alayka hadha, faqultu ya nabiy Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi, faqala thakilatka ummuk ya Mu'adz, wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, maukah engkau wahai Mu'adz aku kabarkan tentang sesuatu yang akan menguatkan itu semua. Jadi rukun-rukun Islam, pintu-pintu kebaikan, ada sesuatu yang akan menguatkan itu semua. Maukah aku berikan kabar tentang itu? Maka Mu'adz segera menjawab, bala ya Nabi Allah, ya tentu wahai Nabi Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang lisannya, mengisyaratkan dengan memegang apa? Lisannya, dengan bersabda, tahanlah lidahmu ini. Tahanlah lidahmu ini. Maknanya adalah jagalah lisan. Jagalah lisan untuk hanya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Menahan lisan untuk tidak menggunjing, menghibah, menghina, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Wal'iyadu billah. Maka Mu'adz kemudian bertanya, ya Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan? Hanya perkataan ya Rasulullah. Apakah dengan perkataan itu kemudian kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat apa jawaban Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, celakalah engkau wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka atau di hidung mereka, melainkan karena hasil ucapan lisan mereka. Jadi lisan itu seperti yang kita sampaikan tadi, bisa menempatkan seseorang sangat jauh derajatnya, bahkan ditempatkan oleh Allah pada neraka yang paling rendah. Di antaranya siapa mereka? Orang-orang munafiqun yang lisannya itu begitu pedas, yang secara zahir mereka mengaku sebagai seorang muslim, tapi dengan lisannya mereka mencaci, menghinakan syariat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Orang-orang yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, mereka benci, mereka hinakan. Maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka menjadikan mereka tersungkur masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dan sebaliknya, hadis yang kita sampaikan riwayat Imam Bukhari yang tadi, bahwa orang yang mengucapkan
dengan lisannya kalimat-kalimat yang baik, mengajak pada kebaikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala juga meninggikan derajatnya. Oleh karenanya ikhwatul iman, kata para ulama, bahkan tidak hanya sebatas dia tersungkur menjadi buruk dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya menjaminkan surga bagi siapa saja yang bisa menjaga lisan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa menjaga apa yang berada di antara dua janggutnya. Dua janggut kalau dalam bahasa Arab itu maknanya kumis dan jenggot. Apa Pak antara kumis dan jenggot itu? Mulut beserta dengan apa yang ada di dalam lisan maknanya. Barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggut, yakni maknanya adalah mulutnya, lisannya. Yang kedua, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua kakinya. Apa maknanya Pak? Kemaluannya. Dia menjaga syahwatnya. Maka apa kata Rasulullah? Adman lahul jannah. Aku menjaminkan untuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua saja yang dijaga. Menjaga lisan dan kemudian menjaga apa Pak? Menjaga kemaluannya. Dan ini adalah dua hal yang paling banyak menjerumuskan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Terlebih lisan. Lisan yang kemudian tidak terjaga, mengungkapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka tentu dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ikhwatul iman hafizakumullah, di antara hal yang kemudian kita diajarkan untuk senantiasa kita taati dalam berucap adalah, tadi sudah kita sampaikan, berucap dengan perkataan yang baik atau diam. Berikutnya adalah bahwa kalimah yang baik dinilai sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya bahwa keutamaan sedikit berbicara itu dianjurkan di dalam al-Islam, dan dimakruhkan untuk banyak berbicara pada pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Dalam hal ini, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uququl ummahat atau uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa hat wa kariha lakum thalathan qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atal mal. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian beberapa hal. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan? Di antaranya Rasulullah menyebutkan uququl ummahat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas kalian untuk mendurhakai ibunda kalian. Walaupun secara umum maknanya adalah durhaka kepada orang tua, tetapi yang lebih ditekankan karena yang lebih besar haknya itu adalah seorang ibu, maka ibulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berkesesuaian dengan hadis yang lain ketika seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas?" Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siapa, Pak?" "Ibumu." Kemudian, "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah melanjutkan, "Ibumu." Kemudian, "Siapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah melanjutkan, "Ibumu." Sampai setelah 3 kali Rasulullah menyebutkan ibu, baru setelah itu adalah ayahmu. Walaupun keduanya adalah orang yang hendaknya kita berikan rasa hormat, ya, bakti yang utuh, karena sesungguhnya itu adalah perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat durhaka itu kemudian akan mendatangkan juga murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai
ketika ada seorang sahabat yang merasa bahwa orang tuanya itu tidak pantas untuk dia berbakti kepadanya, karena selama ini dia merasa tidak diurus oleh orang tuanya. Dia merasa orang tuanya itu menelantarkan dirinya, atau bahkan dalam beberapa kasus ada yang orang tuanya itu dianggap menzaliminya, sering memukulnya, sering kemudian ya melakukan hal-hal yang menurutnya itu adalah bentuk kezaliman. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah orang tua seperti itu yang menzalimi diriku ya Rasulullah berhak juga untuk mendapatkan baktiku? Apakah juga tetap wajib untuk berbakti? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa in zalamah wa in zalamah wa in zalamah. Walaupun kedua orang tuamu itu menzalimimu, tidak mengurusimu, menelantarkanmu, maka engkau tetap berkewajiban untuk berbakti kepadanya. Yang kedua, ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kepada kita selaku umatnya adalah wa'dul banat, untuk mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Dan ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah tempo dulu. Yang pertama itu dilakukan karena menganggap bahwa perempuan itu adalah makhluk kelas 2. Bahkan bagi orang-orang tertentu dari pembesar Quraisy itu dianggap sebagai sesuatu yang aib ketika memiliki anak perempuan. Karena anak perempuan di zaman jahiliyah itu sering dianggap seperti barang yang bisa kemudian diperlakukan semena-mena, bisa kemudian ditukarkan, bisa dipinjamkan dan seterusnya, sehingga menganggap itu sebagai sebuah yang sifatnya aib. Bahkan banyak di antara sahabat itu sebelum memeluk al-Islam pernah melakukan hal yang demikian. Ketika kemudian dikaruniai bayi laki-laki, maka wajahnya itu bersinar, ya, menggambarkan kesenangan dan kebahagiaan. Tapi ketika dikaruniai bayi perempuan, maka wajahnya itu seperti murung, sedih, bahkan cenderung marah, dan kemudian mengubur hidup anak perempuan mereka. Wal'iyadzubillah. Maka ketika Islam datang, maka Islam memuliakan manusia secara umum. Dalam hal ini adalah manusia yang sebelumnya itu direndahkan. Di antaranya adalah wanita. Sebelumnya wanita itu sungguh sangat dihinakan di zaman jahiliyah. Maka ketika Islam datang, Islam kemudian memuliakan wanita. Islam kemudian bahkan menganjurkan untuk mengasihi para wanita, ya, dan seterusnya, bahkan mengharamkan untuk mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Wal'iyadzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara yang diharamkan juga adalah tidak suka memberi dan suka meminta-minta. Jadi Islam melarang seseorang itu untuk suka meminta-minta. Meminta-minta dalam pengertian di sini adalah ketika dia mampu untuk berusaha. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu marah ketika melihat ada orang-orang yang secara fisik itu kuat untuk bekerja, tapi kemudian dia tidak menggunakan kekuatannya itu untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita meyakini bahwa setiap yang Allah ciptakan telah Allah jaminkan rezeki. Tapi sungguh untuk mendapatkan rezeki itu diperlukan juga ikhtiar, dengan berusaha keluar dan seterusnya, ya, melakukan aktivitas sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tersebut dan menyelipkan keberkahan di dalamnya. Maka Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang pemuda yang duduk di masjid, kemudian hanya berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki, berikan saya uang, berikan saya makanan ini dan itu, maka Umar kemudian mengambil tongkatnya dan memukulnya seraya mengatakan, pergilah engkau keluar untuk mencari, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya langit itu tidak menurunkan zahaban wala fiddatan, tidak menurunkan hujan berupa emas maupun perak. Sehingga kalau ingin mendapatkan sesuatu berusaha, ya. Setelah kemudian meminta kepada Allah, berikhtiar, maka tentu segala sesuatu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada usaha yang harus dilakukan.
Maka Islam membenci dalam hal ini, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim itu untuk meminta-minta ketika dia mampu untuk mendapatkan sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, yang juga dilarang adalah tidak suka memberi. Artinya ikhwatul iman, pada dasarnya Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang gemar berbagi. Walaupun bahkan dalam keadaan kita sendiri membutuhkan. Karena sejatinya minimal kalau kita senang berbagi, kita akan mendapatkan kepuasan secara batin kita. Hati kita merasa kaya. Kaya karena apa? Walaupun kita sendiri membutuhkan, tapi kita dapat memberi kepada orang lain yang lebih membutuhkan lagi daripada kita. Sehingga dalam hal ini ikhwatul iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menganjurkan kita menjadi orang-orang yang gemar untuk memberikan makanan kepada orang lain. Makanya banyak di dalam hadis-hadis itu disebutkan di antara sedekah yang terbaik itu adalah it'amut ta'am, memberikan makanan, berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan membenci atas kalian 3 perkara. Jadi 3 perkara sebelumnya diharamkan, kemudian Rasulullah membenci 3 perkara berikutnya. Apa saja? Yang pertama, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Karihalakum thalathan qila wa qal. Mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Apa maknanya tidak jelas ini? Menyampaikan berita tanpa mengkonfirmasi kebenaran dari berita tersebut. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain pernah menyebutkan, ya, menyabdakan bahwa cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong apabila dia menyampaikan apapun yang dia dengar. Jadi dengar ini dia sampaikan, dengar ini dia sampaikan, tanpa kemudian bertabayun atau kemudian mendapatkan kejelasan dari apa yang dia dapatkan dari berita tersebut. Saya sempurnakan. Yang kedua, ikhwatul iman, Rasulullah juga membenci orang yang kathratus su'al, banyak bertanya padahal perkaranya sudah jelas, tapi kemudian masih saja bertanya-tanya. Ya, ini juga dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wa idha'atul mal, orang yang menyia-nyiakan hartanya. Intinya ikhwatul iman, bahwa salah satu poin dari hadis ini menegaskan tentang pentingnya bagi kita menjaga lisan, tidak banyak berbicara kecuali pada perkara-perkara yang bermanfaat, dan menahan diri untuk tidak berbicara pada perkara-perkara yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwatul iman, dengan menjaga lisan, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dengan menjaga lisan, Allah Subhanahu wa taala meridai kita, dan dengan menjaga lisan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada derajat yang tinggi di syurganya kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kita akhiri dan nufil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.